Halo semuanya, kembali lagi dalam tayangan Kasisma, karya siswa Disma. Nah, di tayangan kali ini kita kedatangan dengan seorang tamu yang spesial banget nih, yaitu udah familiar banget nih kita, Bu, ya. Dengan Bu Coulan. Mohon maaf Ibu, silahkan perkenalkan dirinya. Kenalkan diri lagi? Oh, lagi, oke. Teman-teman dia nggak kenal ya sama saya. Oh, sok ngartis banget. Halo semuanya, nama saya Coy Istri Ulan Mayuswari. Saya salah satu staf tata usaha dan juga seorang pembina OSIS SMA Negeri 2 Bengui. Makasih Bu. Nah, Ibu sudah berapa lama sih Bu kerja di Duisma ini? Di Duisma saya di sini di tahun 2004. Berarti sekarang sudah hampir 17 tahun. Hampir 17 tahun. 17 tahun kira-kira. Jadi saya masih kuliah. Berarti dari mungkin 2 tahun setelah Duisma berdiri, Ibu? Iya, masuk. Jadi memang waktu itu awalnya tuh karena lagi kuliah, butuh biaya kuliah, terus ada tawaran untuk ngajar TIK waktu itu di sini. Jadi akhirnya ditawarin. Awalnya tuh guru, jadi bukan langsung ke TU. Awalnya guru dulu, setelah itu karena ada tawaran mengajar, jadi saya coba ngajar di sini. Sambil kuliah, sambil kerja di sini gitu. Nah, Ibu kan udah 17 tahun nih, Bu, ya? 17 tahun ngajar di Duisma. Gimana sih perasaan Ibu selama mengajar di Duisma ini, Bu? Kalau waktu ngajar sih pastinya seru ya, karena mengajar itu Passion. Passion, ketemu siswa juga passion, artinya tidak terasa gitu loh. Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita senang, biasanya nggak terasa ya. Kalau kita udah ngerjain apa yang kita suka, biasanya itu adalah menikmati, enjoy. Jadi saya sebenarnya nggak berasa udah 17 tahun di sini. Jadi nggak berasa kayak masih baru tahun gitu lalu ya. gitu ya. Karena fun terus ya. Karena juga generasi yang saya lihat kan baru jadi nggak terlalu terasa lah kita udah lama gitu di sini. Jadi senang-senang aja. Sukacitanya mengajar di Duisma itu gimana sih, Bu? Sukacita sebenarnya kalau saya bilang sukacita itu banyak, karena kalau kita ngajar kan ketemu sama banyak orang nih, banyak generasi baru, banyak siswa-siswa baru, jadi otomatis kayak ngerasa belajar dari siswa sebenarnya. Kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa pada poin-poin tertentu tuh kita jadi belajar sama siswa gitu. Bukan cuma kita yang ngajarin, tapi kita belajar dari begitu banyaknya kata-kata siswa di SMA Negeri 2 Bengui. Ada timbal baliknya gitu ya. Jadi nggak cuma kita yang ngajarin, mereka juga memberi pembelajaran sama saya gitu. Nah, selain juga menjadi guru, Bu juga dikenal sebagai pembina OSIS. Iya, pembina OSIS. Kira-kira gimana sih, Bu, perasaan Ibu menjadi pembina OSIS? Gimana? Mungkin ada kesulitan atau gimana selama Ibu menjadi pembina OSIS di Duisma? Ya, kalau dari pembina OSIS sih memang rasanya banyak sekali lah hal-hal yang membuat saya waktu itu ruwet ya sebenarnya awal-awal, karena memang kita menghadapi siswa kan tidak terlalu capek sebenarnya, tapi begitu ada permasalahan itu yang menjadikan kita jadi ada masalah kayak gini, kita mesti gimana ya gitu poinnya. Jadi menjadi pembina OSIS itu sebenarnya tidak hanya tukang marah-marah sebenarnya. Pembina OSIS itu adalah jembatan bagi peraturan sekolah dan siswa. Jadi gimana caranya supaya siswa itu dengar peraturan sekolah itu apa? Karena kebanyakan siswa tidak hafal betul sama peraturan sekolah, dan banyak juga siswa yang merasa bahwa kenapa saya mesti diatur gitu. Padahal sebenarnya seni belajar mengatur diri itu adalah dasar banget kalau kita mau sukses. Kalau kita mau maju ke depannya, kita harus biasa dulu diatur, sebelum kita ngatur orang nih, kita mesti bisa dulu diatur sama orang, mengikuti peraturan. Karena basicnya negara ini besar karena manusianya diatur oleh peraturan negara. Kalau nggak gitu ya kacau, kita barbar, kayak nggak bisa jadi negara kalau nggak begitu kan gitu. Jadi sekolah ini adalah ruang pengembangan pengalaman pertama bagi generasi muda bangsa. Jadi makanya kenapa aturan itu mesti terus-terusan diingatkan sama mereka, sama kalian siswa-siswa, karena siswa itu apalagi di usia remaja bawaannya tuh pengen berontak gitu, rebel gitu kan. Kenapa sih mesti diatur, nggak boleh rambutnya panjang yang cowok-cowok, kenapa bla bla. Padahal sebenarnya Anda tuh sedang digiring untuk mengikuti aturan agar nanti di masyarakat Anda terbiasa dengan aturan-aturan masyarakat yang jauh lebih mengikat lagi gitu. Jadi nggak akan sesimpel masalah rambut lagi nanti, lebih kepada pengaturan perilaku, pengaturan bagaimana caranya bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Jadi sebenarnya lebih luas lagi nanti gitu. Nah, itu juga sih, Bu, yang menarik, Bu, ya. Kadang ada beberapa siswa yang bilang, apa sih hubungannya
rambut panjang ya, dengan sama kepintaran. Ya, Nah, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ya, kepintaran, tapi ada hubungannya dengan etika, manners. Karena kenyataannya kalau Anda mau sabar nih ya, tamat dari SMA, Anda akan berhadapan sama dunia langsung, dunia nyata. Kepintaran itu nomor sekian. Yang dilihat pertama itu adalah attitude-nya, manners-nya. Kalau kamu manners-nya udah bagus, etikanya udah bagus, otomatis tidak akan ada keruwetan terlalu banyak dalam pekerjaan. Kepintaran, apa semua tuh ada skill yang bisa dipelajarin. Tapi kalau manners, etika itu susah untuk dipelajari. Jadi itu harus latih, habits, itu course of habit. Jadi nggak bisa kalau kita tiba-tiba sekarang belajar, besok inget nggak bisa itu. Itu harus habit, makanya harus dibiasakan setiap hari. Makanya Anda dibiasakan diatur dari sekolah TK, SD, SMP, SMA diatur. Itu aja kadang lepas dari SMA masih nggak beraturan gitu. Ya. Jadi apalagi kalau nanti nggak diatur sama sekali. Jadi itu yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Karena kalau nggak ada peraturan juga kayaknya ngerasa bebas banget tuh. Ya bebas itu bagus, tapi kenyataannya kita nggak bisa bebas total. Kita ada namanya bebas terbatas. Jadi bebas ngelakuin apa yang kita mau, tapi terbatas oleh aturan-aturan yang mengikat di sekeliling. Karena kita hidup nggak cuma sendiri, ada orang lain lagi yang bersama-sama dengan kita. Kayak gitu. Nah di Duisma ini Bu ya, kan baru-baru ini ada channel YouTube ya. yang dikelola sama OSIS. Yes. Nah gimana sih awal ceritanya itu Bu? Kalau dulu waktu 2 tahun yang lalu, waktu awal pandemi, kita kan bingung tuh waktu itu. OSISnya kan otomatis kan nggak ada kegiatan karena semua kan sekolahnya dari rumah nih, semua belajar dari rumah. Jadi kita bingung nih, gimana ya caranya tetap merasakan suasana sekolah, merasakan aura sekolah tanpa kita harus ke sekolah langsung. Dan gimana caranya tetap aktif, menjaga keaktifan siswa agar tidak terasa disconnected sama sekolah gitu loh. Kadang-kadang kita kalau nggak pernah ke sekolah jadinya kan kayak berasa kita sekolah nggak sih sebenarnya gitu ya. Nah akhirnya diskusi dengan kepala sekolah, saya bilang, Bu, kita kayaknya perlu aktifin lagi deh channel YouTube kita, karena kita punya nih channel YouTube awalnya, cuman itu pasif, nggak pernah kita aktifin karena kita kebingungan. Nah bermodalkan dari nekat itu aja awalnya, akhirnya kita kita coba dengan melaksanakan membuat channel ini. Akhirnya ternyata lancar, jalan. Awal-awal tuh struggling sekali sama angkatan POD yang 18 waktu itu. Awalnya kita ngatur tayangan hari Senin tuh apa, Selasa tuh apa, Rabu tuh apa. Kita susun semuanya, kita kolaborasi dengan kepala sekolah, kita saran dari semua pihak. Akhirnya muncullah tayangan yang sekarang kalian lihat setiap harinya. Jadi tidak ada istilahnya yang instan. Semua tuh memang dari awal tuh dapatnya pasti semua diinin dulu, dicanangkan dulu semuanya. Jadi memang tidak semudah yang orang kira, tapi juga tidak sesusah yang orang kira gitu. Nah dari berbagai macam mungkin media sosial Bu ya, kenapa sih Ibu memilih konten atau platform YouTube ini Bu? Karena kan dulu itu kita sudah jenuh ya sama waktu itu kan pilihannya cuman Instagram, kemudian Facebook gitu kan. Nah kemudian saya berpikir kalau di Instagram kita selalu kalau mau tayangin video terlalu panjang nggak bisa, harus pakai IGTV kan. Itu juga maksimalnya 10 menit. Nah sekarang kita mau masuk ke platform yang lain deh, yang biar bisa di-share juga sama guru-guru kalau kita mau ngadain bikin media pembelajaran atau apa. Makanya kita pindahlah ke YouTube. Karena juga memang waktu itu kan orang bergeser nih dari televisi ke media internet, yaitu di YouTube ini. Jadi saya melihat ada peluang di sana yang kira-kira bisa berkembang nantinya. Jadi sebenarnya awalnya tuh cuma nyoba aja ya, saatnya coba deh semua platform nih, gimana kira-kira. Oh ternyata coba nih jalan. Tapi memang dari awal tidak ada perasaan ataupun mungkin ada yang berpikir bahwa oh ini ngejar AdSense. Karena setelah kita masuk ke dunia YouTube nggak segampang itu gitu loh. Untuk dapat AdSense tuh nggak gampang, dapat followers, dapat subscribers 1.004 itu lama prosesnya, 2 tahun saya baru dapat subscriber segitu. Jadi kita tidak bisa seketika, maksudnya dalam pikiran orang kan oh nanti ini ada AdSense-nya, ada uangnya, ada apa. Itu nanti, itu kayak jangka panjang. Anda sudah konsisten dulu berapa tahun gitu baru deh Anda dapat, kecuali memang ada akun yang tidak terlalu ini ya, kayak bukan non pendidikan. Karena kan pasti dengan satu berita viral biasanya langsung angkat followers, komen, views segala macam, kena dia. Tapi kalau kita adalah di pendidikan, tentu banyak sekali hal-hal yang kita harus awasi gitu loh. Koridornya banyak, jadi nggak segampang itu kita dapat tiba-tiba langsung ada AdSense tuh nggak segampang itu gitu. Jadi perlu difilter Bu ya konten-kontennya. Ya nggak bisa segampang, maksudnya
Kita kayak waktu awal-awal kan nggak pakai masker kena tegur, nggak pakai ini kena tegur. Sekarang kan kita baru berpikir, oh kalau cuma berdua begini kita boleh nih nggak pakai masker, jaraknya cuma 1 meter. Terus sekarang selama BTS gimana? BTS semua pakai masker. Banyak yang harus dipikirkan. Terus kontennya ini ada kekerasannya nggak? Ada mengandung unsur-unsur sara nggak? Banyak, jadi nggak bisa asal upload viral, nggak bisa begitu. Jadi ada banyak filternya, makanya garis koordinasinya itu kan panjang, jadi nggak bisa langsung tayang, itu nggak bisa langsung gitu. Jadi harus ke inti dulu, dari inti baru ke saya sudah oke baru jalan. Jadi banyak sekali proses yang tidak diketahui di belakang layar gitu. Tapi penonton di rumah tinggal menikmati. Iya, karena memang tugasnya sebenarnya tinggal nonton aja deh, itu aja kadang susah ya kan, disuruh nge-share, di-sharein video juga untuk ditonton gitu ya, karena memang sulit membuat konten pendidikan atau konten pengetahuan yang ibaratnya yang shareable, yang disukain banyak orang. Itu sulit karena pasti kita akan sharing ilmu, dan kita selama 2 tahun ini terus berevolusi, terus cari cara gimana ya caranya biar menarik, gimana ya caranya biar asik tayangannya, biar semua nonton, masih mencari terus. Jadi tidak gampang karena researchnya apa yang segala macam kita lakukan hampir daily basis setiap hari gitu. Jadi selama 2 tahun pun kita masih terus belajar, mencari gimana teknik hosting yang benar, gimana caranya supaya meningkat terus nih kualitasnya orang-orang yang kita terlibat banyak, dan mimpi kedepannya pun juga lebih banyak lagi. Itu sih Bu. Semoga konten YouTube nih memang bisa menjadi media edukasi. Benar, karena basicnya yang kita cari adalah edukasi. Kalau kita nyari yang viral kayaknya gampang ya, di YouTube tinggal cari aja tuh trend viral beres gitu. Tapi ketika kita mencari yang terfilter, pengetahuan, kemudian juga media belajar, tentunya ini salah satu gitu. Jadi mungkin belum jadi yang terbesar, tapi nanti akan besar kalau kita semua konsisten membesarkan gitu. Jadi intinya konsisten. Seperti kita langsung kita lakukan selama 2 tahun ini kan, kita menangnya konsisten setiap hari, tayangannya berbeda-beda dan konsepnya berbeda. Jadi semuanya kita kerjakan dengan konsisten dulu gitu. Masalah hasil itu sudah ada faktor lain yang menghitung itu. Jadi kita nggak usah khawatir soal itu. Nah, tadi bicara soal konsisten. Gimana? Apa yang menurut Ibu paling susah nih Bu dalam hal menjaga konsistensi? Yang paling susah itu pertama adalah mood. Ya, moodnya itu susah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada moodnya nih, bikin konten tuh yang kayak semangat banget nih, greget banget nih, seminggu fine banget semuanya, bagus banget semuanya. Lalu ada momen di mana tim produksi tuh ada downsize-nya, ada down mood-nya. Otomatis ada perasaan di mana aduh kayaknya malas deh, aduh yaudah situ aja deh tayang kayak gitu. Ada momen kayak gitu. Jadi menjaga mood produksi ini yang sulit gitu. Pada poinnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ide. Kadang-kadang kita kehabisan ide, kadang kita kekurangan narasumber dan sebagainya. Jadi ya itu semua tantangan, tapi kalau kita sudah jalanin, kita lakonin, pasti ada solusi. Kayak gitu. Konsep juga mungkin kadang ya biar menarik. Iya kayak gitu dah. Nah, sekarang menurut Ibu dengan adanya media YouTube ini Bu, channel YouTube ini, menurut Ibu gimana sih dampaknya bagi siswa mungkin yang menonton? Kira-kira berdampak positif ataukah mungkin ada efek negatif? Kalau sekarang karena keterlibatan siswa itu masih terbatas, jadi kan kita belum bisa nih buatkan konten yang memang per kelas gitu, atau jadi mereka belum involve seluruhnya, belum terlibat seluruhnya. Makanya memang kalau sekarang libatnya lebih kayak ya so-so aja, kayak positif. Kalau negatif sih susah ya negatif, karena memang tidak ada yang negatif yang kita share gitu loh. Pasti positif, cuman jumlah penontonnya itu yang kita belum bisa naikkan. Jadi mungkin nanti ke depannya kita akan lebih gencarkan lagi, kita lebih gencar lagi. Artinya kita share-nya lebih banyak, kemudian kita minta mereka untuk menonton, kita kaitkan dengan guru mapel sehingga nantinya guru mapel punya media yang nantinya bisa diakses oleh siswa sehingga menaikkan juga view-nya nanti. Kita perlu traffic yang seperti itu sebenarnya nanti gitu loh, intinya seperti itu. Dengan konsisten, habis itu banyak yang share, ya otomatis pasti akan banyak. Dan saya sangat optimis bahwa semua hal itu pasti akan bergerak maju. Nggak ada yang mundur sepanjang kita terus bergerak, sama kayak orang naik sepeda, mau pelan pun asal tetap di kayu nyampe. Gitu. Cuman berhenti. Nah itu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau naik sepeda, kalau kita berhenti ya mas sepedanya kita nggak gerak. Tapi kalau kita udah bergerak, biarpun pelan tapi pasti nyampe. Intinya jalan aja dulu. Jangan kebanyakan mikir.
poinnya tuh sih itu sih, jangan kebanyakan mikir pertimbangan apa perlu, tapi jangan sampai mendominasi sehingga sampai kita nggak ngerjain gitu loh, itu poinnya. Nah tadi saya sempat tertarik nih, kadang mungkin tim konten ada yang moodnya turun. Ya. Gimana sih cara ngatasinya dulu? Yang pertama tuh kan kita brainstorming ya, harus setiap hari tuh ada diskusi yang mana sudah dilakukan oleh tim OSIS-nya dengan rapat tiap malam. Jadi perlu diketahui sama kalian yang penonton di rumah, OSIS tuh rapat tiap malam dengan sesamanya mereka, ngomongin soal konten, sharing soal ide, menanyakan masalah apa-apa yang menjadi masalah di konten-konten sebelumnya, ada nggak masalah editing. Jadi nggak segampang yang orang kira, tapi itu juga proses yang memang kita harus lalui. Nah, ketika diskusi itu biasanya muncullah permasalahan-permasalahan apa. Ketika muncul permasalahan inilah kita bisa tahu apa sih yang bikin moodnya turun, apakah keterbatasan ide, apakah masalah waktu atau apa. Jadi kita pasti tahu dari sana. Dengan cara kita komunikasi sampai tiap hari, otomatis terangkatlah masalah yang sebenarnya yang membuat mood turun. Karena nggak mungkin mood turun tanpa ada pemicu. Jadi otomatis begitu tahu pemicunya apa, kita sembuhkan itu otomatis lebih gampang. Jadi dengan komunikasi Bu. Ya, komunikasi aja pokoknya. Kalau kita nggak komunikasi susah, karena semua pasti mentok jadinya. Susah banget sih emang kalau nggak ada komunikasi tuh. Ya. Si A mungkin diam aja, si B mah. Jadi kan kayak nggak nyambung. Iya, Itu dia masalah. Banget sih. Nah terakhir nih Bu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan-pesan untuk teman-teman OSIS nih. OSIS dalam pembuatan konten. Iya, buat konten. Habis itu sama teman-teman di rumah tentang Iya, nonton ya. Nonton. Oke. Silakan Ibu. Nah, kalau buat adik-adik OSIS semuanya, saya mau bilang terima kasih dulu. Terima kasih banyak karena kalian udah konsisten selama 2 tahun dari angkatan 2000 POD 18, 19 sampai sekarang 20. Ini benar-benar luar biasa. Tanpa kalian YouTube ini nggak akan pernah ada. Jadi tetaplah bersemangat karena kalian adalah bagian terbesar dari komunitas sekolah ini. Kalian adalah tulang punggung daripada sekolah ini. Jadi gimana caranya supaya tetap menjadikan itu sebagai pemicu dan motivasi bahwa kalian tuh gara-gara kalian lah ini semua ada gitu. Jadi harus semangat dan abaikan, belajar tidak mendengarkan omongan orang di samping karena mereka tidak kontribusi juga sama hidup kalian. Jadi belajar untuk tutup mata, tutup telinga, pokoknya jalan aja di posisi yang sudah ditetapkan kayak gitu. Nah untuk yang lainnya, kalau nggak bisa jadi penyemangat, jangan jadi penghancur. Ya, kalau nggak bisa jadi penghibur, jangan menambah kesedihan. Poinnya, kalian hanya bertugas untuk memberikan koreksi, kritik, saran yang membangun untuk channel YouTube ini. Karena tanpa penonton, sebuah channel itu nol. Jadi kalian sebisa mungkin besarkanlah channel, besarkanlah sekolah ini melalui dukungan kalian. Nah, subscribe, nonton, komen, like, apapun itu. Karena itu akan menjadikan YouTube ini besar. Nah, begitu salah satu bagian dari kita besar, itu berarti sekolah ini juga besar. Banget sih Bu pesan-pesannya. Semoga channel YouTube kita tambah besar, ya, tambah bagus ke depannya ya. Bisa mengedukasi lebih banyak orang. Mencapai kepada semua. Ya, bahkan gitu ya. Mungkin di luar sekolah. Di luar sekolah kalau bisa. Oke. Nah, sekian Bu. Wawancara kita hari ini dengan Bu Coulan. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya. Nah, untuk penonton di rumah, sekian tayangan Kasisma hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan juga jangan lupa untuk follow kita di @officialwisma dan @osiswisma. Bye!